Al-qalbu idza ahabba syai'a aqbala ilaih wa khada'alah wa ata'ahu bi kulli ma ya'muru. Bermula hati apabila dia mencintai sesuatu, maka hati itu akan berhadap kepada sesuatu itu, dan tunduk itu hati bagi sesuatu itu, dan mentaati hati akan sesuatu itu pada tiap-tiap yang diperintahkan oleh sesuatu itu. Itulah sudah tabiat hati ini. Hati punya tabiat diciptakan demikian. Apabila dia sudah cinta dengan sesuatu, maka dia berhadap ke sana. Dia akan tunduk patuh dengannya, dan dia akan selalu ingat dengannya, dan selalu memperhatikan dengannya. Nah, itulah tabiatnya hati ini. Walaysa lil qalbi illa wijhatun wahidah, dan tidak ada bagi hati itu melainkan hanya satu jihad. Hati hanya punya satu jihad, punya satu arah. Bila sudah ingin mencintai sesuatu, berarti arahnya ke sana. Hati kadang akan punya banyak arah, ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Nah, hati kada demikian. Bila sudah dia cinta sesuatu, maka arahnya hati itu ke situ, tujuannya ke situ, yang disebutnya itu, yang diingatnya itu, yang dikejarnya itu, yang dicarinya itu. Itulah hati. Walaysa lil qalbi illa wijhatun wahidah. Tidak ada bagi hati itu melainkan hanya satu tujuan, satu jihad. Walaysa lil insan illa qalbun wahid, dan tidak ada bagi manusia itu melainkan punya satu hati. Nah, tidak ada manusia melainkan hanya punya satu hati. Jadi artinya bila manusia ini punya satu hati, hatinya sudah menghadap ke sana, maka ke sanalah manusia tadi. Kada akan ke kiri, ke kanan, ke belakang. Kalau sudah menghadap ke sana. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah berfirman, tidak menjadikan Allah bagi seseorang itu dua hati di dalam rongganya, di dalam tubuhnya. Allah kadang menciptakan dua hati, hanya satu. Para muhibbin rahimakumullah. Pamahma aqbala 'ala Allah Ta'ala a'rada 'amma siwah wa kana 'abdan lahu bil haqiqah. Manakala berhadap seseorang atas Allah, maka dia berpaling dari selain Allah, dan jadilah dia hamba Allah sebenarnya. Jadi kalau orang itu sudah berhadap kepada Allah, maka dia berpaling dari selain Allah, karena hati sebiji aja. Nah, hati kita sebutingannya. Bila sudah hati ini ampahnya kepada Allah, berpaling daripada yang lainnya, dan dia itu menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Wa idza aqbala ala hawa a'rada 'anillah wa kana 'abdan li hawa. Bila mana hati seseorang itu berhadap kepada hawanya, keinginannya, maka berarti dia berpaling daripada Allah. Nah, berpaling daripada Allah. Bila hati kita menghadap kepada keinginan kita, baik itu benda, baik itu manusia, bila hati kita ke sana, berarti kita berpaling daripada Allah. Wa kana 'abdan li hawa, dan berarti dia itu menjadi hamba bagi keinginannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hawa itu banyak.
orang yang jadi hamba hawanya. Hawa itu bisa berupa duit, bisa berupa kedudukan, bisa berupa lawan jenis. Nah, itu hawa. Bila orang sudah menghadap kepada hawanya, maka dia akan membelakangi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan meninggalkan Allah dan dia menjadi hawa, menjadi hambanya si hawa tadi. Qala Allah Ta'ala fi dhammi man kana 'abdan li hawa. Allah berfirman pada mencela orang yang menjadi hamba bagi keinginannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhan itu hawa nafsunya, dan Allah menyesatkan dia atas ilmu daripadanya. Allah menutup pendengarannya, hatinya, dan Allah menjadikan pada penglihatannya tutupan. Maka siapakah orang yang bisa memberi petunjuk selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini ayat mencela kepada orang-orang yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, secara lisan, secara zahir memang tidak ada orang yang menuhankan duit. Adalah kita yang bertuhan duit. Secara zahir adalah orang yang menuhankan bini, kadada. Secara zahir kadada orang yang menuhankan suami, kadada. Tetapi pada praktiknya, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa diakui bahwa dia adalah hamba harta. Bujur dalam sembahyang kita mengaku Tuhan Allah. Dalam kesempatan apapun kita mengaku Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tetapi itu hanya pengakuan. Nah, praktik yang kita rasa, kita lihat, sebenarnya kita bertuhan harta. Buktinya kita selalu mengejar-ngejar harta, walaupun membelakangi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun rela melanggar hukum-hukum Allah, walaupun kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita demi mendapatkan harta. Ini pada hakikatnya adalah abdul mal, hamba harta, bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula istri, suami mengaku bahwa Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Dalam sembahyang, di luar sembahyang, Allahu Rabbi. Tapi pada praktiknya, pada kenyataannya, banyak orang yang bertuhan suami, bertuhan istri. Nah, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya ucapan belaka. Allah kadang menilai Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tetapi yang Allah pandang adalah praktik sehari-hari kehidupan kita ini. Itu yang dijadikan Allah hitungan di akhirat kelak. Nah, Allah tidak suka bahwa kita ini menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya Allah kada suka? Nah, li'annaka idza kunta 'abdan li ghairillah at'abak wa ahanak wa ahlakak. Karena bila mana engkau itu menjadi hamba selain Allah, maka si selain Allah itu menyusahkan engkau, menghinakan engkau, bahkan mencelakakan engkau. Itu Allah kada katuju kita ini hina, Allah kada katuju kita ini binasa, Allah kada katuju kita ini susah. Kalau kita jadi hamba selain Allah, kita susah, kita hina, bahkan bisa binasa. Contohnya orang hamba duit, dicari duit itu, nah, mencari duit ke sana kemari,
keluarga terpisah, kadang-kadang terpisah, anak, bini, kuitan terpisah. Kenapa? Mencari harta, mencari duit. Nah ini orang hamba duit. Nah si duit ini dicari, kadang-kadang bersembunyi, ngalih dicari duit ini. Tapi dengaran kita sudah mencintai duit, kemana-mana dicari, dapat duit dengan susah payah, abak menyusahkan engkau. Nah duit dapat ini dijaga maka pulang. Nah, bila kagak dijaga hilang. Anak jadi duit di pelatar hilang. Imbah lapah sudah mencari, dijagai pulang. Maka Tuhan nih, maulah Tuhan dijagai. Orang yang jadi hamba duit nih dijagai pulang duit tadi. Salah hitung bisa rugi, bisa habis duitnya. Nah bahkan bisa mencelakakan engkau. Gara-gara duit bisa dibunuh orang, dirampok orang. Nah itu Tuhan kadang katuju kalau kita menjadi hina karena itu. Wa idza kunta 'abdan lillah. Nah bila engkau menjadi hamba Allah, sahala jami'a umurik, Allah mudahkan segala perkara engkau. Wa akramaka, Allah muliakan engkau. Wa akramaka bi anwa'il karamat, Allah muliakan engkau dengan berbagai macam kemuliaan. Nah, kalau kita ini jadi hamba Allah, mudah semuaan urusan, dimudahkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Keluarga kada tercerai-berai kalau kita jadi hambanya Allah itu. Allah begitu menciptakan dunia, Allah berpesan kepada dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani. Ujar Tuhan, wahai dunia, engkau hendaklah menjadi hamba kepada orang yang menjadi hamba. Artinya apa? Wahai dunia, jadilah engkau hamba bagi orang yang menghamba kepadaku. Artinya kalau kita jadi hamba Allah, dunia ini disuruh Tuhan untuk datang mengabdi kepada kita. Tetapi Allah berpesan lagi sebaliknya, wahai dunia, janganlah engkau berbakti, janganlah engkau berkhadam kepada orang yang berkhadam kepadamu. Jadi orang yang berkhadam kepada dunia, dunia kada mau berkhadam, bertingkahnya, bertingkah dicari hilang, salah-salah hilang. Nah memang Tuhan sudah berpesan, wahai dunia, bila orang berkhadam kepadamu, janganlah kau berkhadam kepadanya. Bila orang berkhadam kepadaku, ya Tuhan, berkhadamlah kamu kepadanya. Nah itu sebabnya Allah kada katuju kalau kita ini jadi hamba dunia, menyusahkan kita. Kalau kita jadi hamba Allah, nah Allah mudahkan segala macam urusan, bahkan Allah muliakan kita dengan anwa'il karamat, dengan bermacam-macam karamat. Nah itu maksudnya, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abda. Allah tidak suka bahwa engkau menjadi hamba selainnya.